Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di hari Minggu ini yang sekaligus bertepatan dengan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tanggal 17 Agustus tertulis dalam surat Rasul Petrus yang pertama, 1 Petrus 2 ayat 11 sampai dengan ayat 17 akan saya bacakan untuk kita dari Alkitab DB2. Dikatakan demikian. Saudara-saudaraku yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai pelaku kejahatan, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Tuhan kepada semua lembaga manusia, baik kepada kaisar sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada gubernur-gubernur yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan memuji orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan, melainkan hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah kaisar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Salam, Dirgahayu ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan puji Tuhan saudaraku, di hari Minggu ini yang bertepatan dengan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, tema minggu kita, hiduplah sebagai orang merdeka. Artinya bukan berarti suka-suka kita untuk bertingkah laku, untuk bersikap, untuk melakukan ini dan itu. Tidak. Yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus di sini, hiduplah sebagai orang merdeka. Merdeka dalam arti kita sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus dari belenggu dosa, dari jerat iblis, sehingga kita adalah manusia-manusia yang merdeka, yang kita bebas melakukan kebaikan demi kebaikan di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan itulah yang dimaksudkan oleh Petrus di sini. Saudara-saudaraku yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ya, jadi kita sudah merdeka sekarang dari kuasa dosa, dari kuasa iblis itu, maka kita adalah orang-orang yang bebas melakukan yang baik. Pilihlah kebaikan itu. Marilah kita tunjukkan sikap kita, perilaku kita, perbuatan-perbuatan kita yang menjadi teladan atau contoh dan bisa menjadi pujian bagi orang lain. Milikilah cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai pelaku kejahatan, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saudaraku, sikap kita yang baik, kejujuran kita, kemudian kalau kita berlaku adil dan benar, kemudian kita bisa menjadi orang yang dipercaya, baik itu di kantor, baik itu di rumah, baik itu di tempat kita bekerja, baik di sekolah bagi anak-anak kami yang sekolah, baik di kampus, dan apapun aktivitas kita, ya, baik itu sebagai tentara, polisi, dokter, guru, pegawai, dan yang lain-lain. Marilah kita tunjukkan perilaku kita yang baik, bukti nyata bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka di dalam Yesus Kristus. Merdeka dalam arti melakukan yang baik. Jadi tidak ada orang lain yang bisa menghambat, menghalangi kita
untuk melakukan yang baik, melakukan kejujuran, melakukan keadilan, melakukan kebenaran di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan tunduklah karena Tuhan kepada semua lembaga manusia, baik kepada kaisar sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada gubernur-gubernur yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan memuji orang-orang yang berbuat baik. Nah, itulah nasihat Petrus selanjutnya. Mari kita tunduk patuh kepada pemerintah kita, ya, dari presiden sampai RT RW, dan marilah kita mendoakan bangsa dan negara kita. Dan itulah tandanya kita ikut merayakan bersukacita hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, ya. Kita bersukacita, kita merdeka dari penjajahan, dan kita bebas beraktivitas, bebas melakukan pekerjaan kita setiap hari. Dan disinilah kita harus menunjukkan orang-orang seperti apakah kita ini, ya, yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang sekali lagi memiliki kemerdekaan, merdeka melakukan yang baik, merdeka melakukan kejujuran, merdeka melakukan keadilan dan kebenaran. Dan itulah tugas kita, hiduplah sebagai orang merdeka, kata Petrus. Jadi kita tidak mau lagi ya dijerat oleh iblis atau dosa itu, sehingga kita tidak ada lagi beban dalam perjalanan kehidupan kita. Karena apa? Kita adalah orang-orang yang selalu tetap mendapat pujian karena berbuat baik, sehingga orang lain, sehingga Allah Bapa dimuliakan. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepijikan orang-orang yang bodoh. Nah, di situ jadi kita tidak perlu, misalnya kalau ada orang yang membenci kamu, kalau ada orang yang menghina kamu, tidak perlu kita bertengkar berperang, tapi cukup kita melakukan kebaikan demi kebaikan. Maka dengan demikian mereka itu dalam hatinya, oh benar juga ini ya, dia tidak melawan, dia tidak melakukan ini dan itu. Sehingga kata Petrus, justru dengan cara demikianlah kita membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Jadi banyak orang-orang yang picik di sekitar kita. Apakah Amang Inang berprofesi sebagai polisi, sebagai tentara, sebagai pegawai, sebagai pengusaha, atau apapun pekerjaan kita setiap hari. Banyak orang-orang lain yang picik kepada kita, yang senang melihat kita susah, tetapi susah melihat kalau kita senang. Nah, disinilah saudaraku, sebagai pengikut Yesus, mari kita tunjukkan sikap kita, perilaku kita, tingkah laku kita menjadi orang-orang yang selalu tetap berbuat baik. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan, melainkan hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah kaisar. Nah, disinilah peran kita. Jangan pernah melawan kepada pemerintah, ya. Kalau kita melawan kepada pemerintah, kemudian kita dicap sebagai orang-orang pemberontak, sebagai orang-orang yang tidak mau menaati peraturan pemerintah, sebagai orang-orang pembuat kekacauan. Janganlah. Jadi pengikut Yesus harus selalu tetap membawa damai dimanapun dia berada. Amin. Kan dulu kuat. Amin. Pemerintah kita dimanapun itu, dari tingkat presiden sampai pemerintah pusat atau pemerintah daerah, baiklah kita menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Saudaraku, Amang Inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau Amang Inang sekarang diberikan Tuhan kesempatan, baik itu bekerja di pemerintah pusat maupun di kabupaten atau kota atau bahkan di desa sekalipun, ya, kalau kita dipercaya, marilah kita menjaga kepercayaan itu, ya, dengan menunjukkan perilaku yang baik. Jauhkan tindakan-tindakan yang jahat, jauhkan tindakan korupsi, itu tidak baik. Tetapi marilah kita menunjukkan bahwa pengikut Yesus itu adalah orang-orang yang bisa dipercaya, dan dengan demikianlah kita menunjukkan sikap kita, iman kita yang takut akan Allah. Takut akan Allah bukan perhatikan Allah itu serap, tidak, tetapi takut akan Allah adalah sikap hati yang selalu menaati firman-Nya dan yang selalu tetap setia kepada Dia. Itulah, saudaraku, firman Tuhan di hari Minggu ini yang sekaligus HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Mari kita sama-sama bergandengan tangan bersukacita merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang kita kasih, yang kita cinta ini. Mari kita mendoakan, dan marilah kita menjadi pelaku-pelaku kebaikan dimanapun kita berada, sehingga
pemerintah kita itu ya, baik itu di RT, RW, kelurahan, kepala desa, di kecamatan, kemudian di kabupaten, meningkat lagi di kota Madia atau kabupaten atau mungkin provinsi dan pemerintah pusat. Kalau ada orang-orang percaya di situ yang dipercaya untuk memegang jabatan atau kekuasaan atau posisi apapun itu, marilah kita manfaatkan itu sebaik-baiknya untuk kemuliaan dan keagungan Tuhan. Saudaraku, itu adalah tanggung jawab kita sebagai pengikut Yesus. Selamat merayakan bersukacita HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, dan marilah kita senantiasa hidup merdeka. Merdeka! Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami hidup sebagai orang-orang merdeka. Merdeka dalam arti dalam Yesus, merdeka melakukan kebaikan, melakukan kejujuran, melakukan kebenaran, dan kami menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Karena kebaikan demi kebaikan yang kami tunjukkan. Itulah tugas kami sebagai pengikut Yesus. Karena Yesus sudah memerdekakan kami dari kuasa dosa dan iblis, sehingga iblis dan dosa itu tidak berkuasa lagi untuk membelenggu kami. Itulah kebebasan kami bersyukur Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang berperilaku, bersikap, bertingkah laku yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah kami Tuhan, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka saat ini merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Mungkin banyak aktivitas mereka Tuhan, baik di tingkat RT atau lingkungan atau desa atau dimanapun, biarlah kami merayakannya. Dan berkatilah bangsa dan negara kami yang merayakan HUT kemerdekaan ke-80 tahun. Biarlah bangsa dan negara kami semakin sejahtera. Pemerintah kami dari tingkat presiden sampai RT RW, Tuhan berkati, sehingga semua berjalan sesuai dengan kehendak. Kesejahteraan kota di mana kami tinggal adalah juga kesejahteraan kami. Berkatilah kami Tuhan, beri kesembuhan, kesehatan kepada yang sakit, dan kekuatan dan juga sukacita kepada yang berkebutuhan khusus, kepada yang lemah, kepada yang berbeban berat. Inilah doa kami Allah Bapa di surga. Sempurnakanlah doa kami ini hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian saudaraku, firman Tuhan di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, tepatan dengan hari Minggu pada hari ini. Selalu tetap melakukan yang baik dimanapun kita beraktivitas. Ingat, hari ini syukurilah, esok akan lebih baik lagi. Besok dan 1 minggu ke depan, biarlah tangan Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai, menjaga kita. Selamat hari Minggu, selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Koras Salam!